catatan menarik soal makhluk-makhluk berukuran besar. Dalam teks-teks kuno Sumeria, seperti dalam epos Gilgamesh, ada tokoh-tokoh yang digambarkan punya kekuatan dan ukuran yang luar biasa. Gilgamesh sendiri misalnya sering disebut 2/3 dewa dan sepertiga manusia. Dia digambarkan lebih tinggi, lebih kuat, dan punya kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Mau aku terusin dengan pembahasan tokoh Enkidu juga? Soalnya dia juga menarik banget dan sering dikaitkan dengan manusia raksasa atau makhluk liar dari alam. Coba kamu jelaskan lebih detailnya. Siap? Jadi gini, di dalam epos Gilgamesh, salah satu karya sastra tertua dari Sumeria, kita dikenal dengan dua tokoh utama, Gilgamesh dan Enkidu. Gilgamesh adalah Raja Uruk yang setengah dewa, sementara Enkidu adalah makhluk liar yang diciptakan para dewa untuk menyeimbangkan kekuatan Gilgamesh. Nah, dari teks kunonya, Gilgamesh digambarkan sebagai sosok yang tinggi luar biasa, kuat, punya kekuatan yang tidak biasa bagi manusia. Ukurannya sendiri dalam teks sering digambarkan secara simbolis. Misalnya, tubuhnya bisa menempuh beberapa beru dalam satu langkah. Beru itu semacam satuan panjang di zaman Sumeria. Dan kalau diterjemahkan, bisa mengindikasikan bahwa tubuhnya memang sangat besar. Jadi, ada kesan bahwa Svetlana biasa bisa jadi tergolong manusia raksasa versi Sumeria. Lalu Enkidu, sahabat Gilgamesh, juga diceritakan sebagai makhluk setengah liar, kuat, berbulu seperti binatang, hidup bersama hewan-hewan di padang. Tapi setelah dijinakan, dia menunjukkan kekuatan luar biasa dan berperan penting dalam berbagai pertempuran. Keduanya melawan Humbaba, penjaga hutan Cedar, yang juga digambarkan sebagai makhluk raksasa atau semacam titan penjaga. Nah, semua ini menunjukkan bahwa dalam mitologi Sumeria, konsep tentang manusia raksasa atau makhluk besar sudah ada. Mereka bukan sekadar besar secara fisik, tapi juga punya kekuatan spiritual atau ketuhanan yang melekat. Kamu pengen dikaitin langsung ke Nephilim di kitab Kejadian, atau mau lanjut dulu ke budaya lain kayak Babel, Akkadia, atau Mesir kuno? Coba kita lihat ke Babel, Akadia, maupun Mesir kuno, konsep mengenai manusia raksasa ini. Oke, ini menarik banget. Karena ternyata konsep manusia raksasa itu muncul juga di Babel, Akkadia, bahkan Mesir kuno. Yuk kita kupas satu secara singkat tapi jelas. Pertama di Babel dan Akkadia, dua peradaban yang sebenarnya sangat erat hubungannya dengan Sumeria. Banyak kisah mereka saling tumpang tindih. Dalam Heksyashata, ada kisah-kisah tentang para Anunnaki, dewa-dewa yang ke bumi. Nah, meski Anunnaki bukan disebut raksasa secara langsung, mereka sering digambarkan memiliki kekuatan super